Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4A dan kelas 4B yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat, ceria, dan semangat tentunya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita telah sampai di pembelajaran tema 9 pada subtema 2. Apa ya yang kita akan pelajari di subtema kali ini? Iya, masih ada sangkut pautnya pada pembelajaran yang lalu. Kali ini kita akan mempelajari tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Hari ini masih bersama Bu Andin. Kita akan belajar lebih dalam tentang kekayaan alam di Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita buka dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready, guys? Let's go! Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajarannya, Ibu akan membacakan learning purpose kita atau tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, anak-anak dengan membaca bacaan tentang sumber daya alam nantinya akan memahami jenis-jenis sumber daya alam dengan penuh kepedulian. Yang kedua, mengamati gambar, nanti anak-anak dapat mengetahui manfaat makhluk hidup dengan penuh tanggung jawab dan dengan mengamati gambar peta. Dengan berdiskusi, yang ketiga, teman-teman nantinya dapat mengetahui tentang pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dengan penuh percaya diri. Dan melakukan wawancara, nantinya anak-anak akan mengetahui tentang sumber daya alam di sekitar dengan penuh percaya diri. Oke, kita langsung ke poin ya. Sebelumnya Ibu mau tanya nih sama teman-teman semua. Apa ya manfaat dari sungai dan pohon bagi manusia? Wah, betul sekali. Manfaatnya ada banyak sekali ya, karena sungai merupakan kekayaan alam, pohon juga merupakan kekayaan alam, maka sangat bermanfaat bagi kehidupan dan kelangsungan hidup manusia. Coba kita lihat ini. Nah, ini adalah gambaran sungai-sungai yang ada di hutan, ya, juga pohon-pohon yang rindang. Apa ya yang membuat kekayaan alam ini sangat bermanfaat bagi manusia? Yuk, kita bahas. Contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi gas menjadi panas bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Kalau yang tadi kan sudah berbentuk sungai dan pohon. Nah, di sini gas menjadi panas biasanya dimanfaatkan pada penggunaan gas LPG. Gas LPG ini diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Seperti yang telah kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Nah, karena kan tadi kita sudah lihat ya, ternyata energi gas menjadi panas itu dimanfaatkan oleh penggunaan gas LPG yang pada akhirnya kita dapat menggunakan kompor yang menggunakan gas untuk memasak. Energi ini merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Tadinya kompor itu tanpa digabungkan dengan penggunaan gas tidak dapat digunakan. Namun setelah digunakannya gas, energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya, menjadi energi panas.
Next. Oke, sekarang yuk teman-teman buka halaman 50. Nah, di sana ada sebuah tabel dengan berbagai macam kegiatan. Dan kegiatan-kegiatan ini ternyata memiliki sumber energi dan perubahan energi loh. Yuk kita simak bersama-sama. Coba perhatikan gambar yang pertama. Ini adalah gambar anak kecil sedang bermain layang-layang. Sumber energi yang digunakan oleh anak ini apa ya untuk menggerakkan layang-layang? Sumbernya adalah energi. Iya, energi kinetik. Kenapa energi kinetik? Karena digerakkan oleh badan kita ya. Kinetik adalah suatu energi gerak kan. Kemudian menjadi energi apa? Ya, energi kinetik menjadi energi potensial. Energi kinetik ini ditimbulkan oleh badan kita yang menggerakkan si layang-layang sehingga terjadilah energi potensial yang ditimbulkan atau diperlihatkan oleh layang-layang yang bergerak di udara. Seperti itu. Paham sampai di sini? Oke, kita next pada gambar yang berikutnya. Pada gambar kedua, ada seorang ibu yang menyetrika pakaian. Sumber energi yang digunakan oleh ibu adalah energi apa ya? Ya, betul, energi listrik. Karena energi listrik ini kemudian setrikaan menimbulkan atau berubah menjadi energi apa? Iya, betul sekali. Menimbulkan energi panas. Jadinya ketika menyetrika timbullah atau terjadi perubahan energi dari perubahan energi listrik menjadi energi panas. Oke, dari dua contoh ini teman-teman bisa menentukan sumber energi yang digunakan dan perubahan energi apa yang dihasilkan. Untuk gambar nomor 3 dan selanjutnya, silakan teman-teman kerjakan dan nantinya dikumpulkan melalui link lapor mandiri. Oke, kita next. Oke, di sini kita akan mencoba lagi dari perubahan energi yang tadi ada di halaman 50. Nah, di sini ada beberapa ruang yang kosong. Contoh yang pertama adalah energi gerak atau dia energi kinetik tadi menjadi energi listrik. Apa ya kira-kira energi apa ya? Yaitu pembangkit listrik tenaga air atau angin. Jadi adanya perubahan dari energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya adalah pembangkit listrik tenaga air atau angin. Nah, kalau misalkan teman-teman diminta untuk mengisi satu ruang lagi, karena ruang yang kedua kita akan coba, ibu akan beri contoh energi listrik yang berubah menjadi energi gerak. Kira-kira apa ya kalau teman-teman bisa berikan contoh? Iya, di sini ibu beri contohnya adalah kipas angin. Jadi kipas angin itu tadinya kan tidak bergerak. Setelah dialiri listrik ya, menjadi berubah energi gerak ya, karena ada perubahan nih darinya tadi energi listrik menjadi energi gerak seperti itu. Nah, untuk kolom yang ketiga atau untuk ruang kosong yang ketiga, silakan teman-teman tentukan satu peristiwa yang terjadi dalam lingkungan sehari-hari tentang perubahan energi di sekitar kita. Oke? Kalau sudah paham, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Oke, di sini teman-teman diminta untuk membaca nih. Apa ya kira-kira yang harus dibaca? Pada paragraf pertama, ibu bantu baca ya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Seperti telah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Supaya lebih ingat, teman-teman boleh berikan catatan di bukunya tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui karena dapat dikelola dan terus dipelihara. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Berikan catatan tebal ya. Apa sih sumber daya alam ini yang terbatas? Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, gas, dan barang-barang tambang lainnya merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mengelolanya dengan baik ya teman-teman. Next. Oke, ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ada sumber daya alam bukan logam, sumber daya alam logam, dan sumber daya alam industri. Yang pertama, sumber daya alam bukan logam itu terdiri dari aspal, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Kemudian ada sumber daya alam yang logam, yaitu termasuk emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, juga timah. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya alam industri. Yang pertama ada berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, asbes, dan gipsum. Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau bahan tambang terdiri dari 3 jenis, yaitu sumber daya alam logam, bukan logam, daya alam logam, dan daya alam industri. Nah, sumber daya alam industri ini yang tentunya banyak sekali digunakan dalam perindustrian. Sampai di sini, jika ada yang ingin ditanyakan, langsung ditanyakan pada Bapak Ibu di kelas kalian ya. Next. Nah, ini tadi yang kita sudah ingat di atas. Yuk coba kita kelompokkan lagi ya. Bahan tambang apa saja sih kalau yang organik? Coba kita cek ya. Oke, bahan tambang organik atau bahan tambang non logam ya. Itu ada batu bara, minyak bumi, gas, dan juga batu kapur. Jadi ini betul-betul dari alam ya. Nah, sekarang ada bahan tambang yang logam. Ayo, siapa yang ingat? Iya, emas, apalagi? Perak, nikel, besi, dan timah. Jadi semuanya ini tuh diolah yang merupakan sebagai tambang logam. Kalau yang tadi adalah tambang organik, tambang emas, perak, nikel, besi, dan timah ini adalah bahan tambang. Nah, kalau bahan tambang industri tadi? Iya, belerang. Kita akan mengetahui persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sebelumnya kita ketahui dulu yuk, ada bahwa ini disebut dengan legenda. Legenda itu kalau dalam peta berarti lambang ya, lambang suatu simbol, yaitu ada kelapa ditandai dengan pohon kelapa, pohon sawit ditandai dengan pohon bora hijau, cengkeh, ini ikan tuna ditandai dengan ikan, jagung ditandai dengan pohon jagung, rumput laut, dan kopi. Nah, anak-anak, kalian bisa lihat daerah mana saja sih yang memiliki sumber daya alam kelapa. Nah, kita lihat dari Pulau Sumatera yang ada di sini.
Kemudian ke Pulau Kalimantan. Wah, di Kalimantan ini ada di sini dan di sini. Kemudian daerah Sulawesi, ini kalau tidak salah Ibu ini Gorontalo ya. Di sini juga di sini. Nah, itu persebaran sumber daya alam yang kelapa yang dimiliki Indonesia. Kemudian kita lihat nih ada sawit. Nah, ini kayaknya daerah Riau atau Aceh begitu ya. Nanti boleh dicek lagi. Kemudian sawit ada lagi. Sawit ini tidak begitu banyak nih, sepertinya di daerah sawit itu kalau persebaran yang banyak itu di daerah Riau atau Pekanbaru atau daerah-daerah Sumatera ya, yang jelas banyak sekali kebun-kebun sawit. Kemudian ada cengkeh. Mana ya cengkeh? Nah, ini dia cengkeh. Cengkeh ada di Pulau Sumatera, kemudian ada juga di Sulawesi. Nah, ini juga ada di Papua nih ya, di Rian Jaya. Nah, ini kemudian ada ikan tuna. Nah, ini di laut-laut Sumatera ada, di laut Jawa, di laut Kalimantan, di laut Papua. Kemudian ada jagung. Kalau jagung ini banyak di Sulawesi. Ini dari Sulawesi, ini juga ada. Kemudian rumput laut. Wah, rumput laut ini kelihatan ya. Nanti kita cek lagi. Oh, ini rumput laut ada di selat ya, di laut antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, Selat Sunda. Kemudian ada di Laut Sumatera juga nih, di paling atas dekat Aceh. Nah, kemudian juga kopi. Nah, kopi ini ada ini kayak daerah Bengkulu atau mungkin Palembang, dekat nih di bagian bawah Pulau Sumatera. Kemudian ada juga di Kalimantan. Yang berwarna merah ini adalah kopi. Nah, ini adalah persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Karena negara kita ini dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang seperti minyak bumi, gas, tembaga, dan emas, merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam kita. Setelah diolah, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Namun demikian, hasil tambang tidaklah merata persebarannya, baik jumlah maupun jenisnya. Jadi, gak semuanya itu ada dan sama. Jadi persebarannya memang tidak merata. Makanya di tempat-tempat yang memang berpotensi bisa ditanami, dicoba ditanam untuk meratakan, dan hasilnya tentu untuk melaksanakan pembangunan dan kemajuan dari negara Indonesia. Wah, luas sekali dan banyak sekali ya kekayaan sumber daya alam kita. Baik, setelah ini kita akan melihat lebih hebat lagi dan lebih keren lagi. Apa itu? Wah, ini dia. Ini adalah kekayaan alam berupa bahan tambang. Nah, ini legendanya ada di bawah, teman-teman bisa lihat. Ini adalah yang sebelah paling kiri, ibu kota provinsi. Di sini ditandai oleh lingkaran garis putus-putus, yaitu batas provinsi, dan beberapa tanda ini mungkin lebih kepada pendalamannya seperti itu. Nah, ini adalah bahan-bahan tambangnya, ada banyak sekali, ada aluminium, asbes, aspal, batu bara, bauksit, belerang, biji besi, emas dan perak, dan lain-lain. Nah, yuk kita coba lihat di daerah, karena kita tinggal di daerah Pulau Jawa, yuk kita lihat ya, ada apa sih di Pulau Jawa. Oke, kita lihat, oh ini ternyata ada yang warna pink nih. Kita lihat yuk, kita cek warna pink ini ada fosfat. Oke, berarti fosfat ini diproduksi di Pulau Jawa, yaitu di Patuha, Gunung Patuha, seperti itu. Baik, kita cek lagi, coba ada, oke nih, seperti warna hitam ya. Ini biji besi ternyata. Biji besi ini ada atau diproduksi di Cilacap.
Kemudian kita mau cek apa lagi? Oke, warna kuning mungkin ya. Ini warna kuning. Apa? Warna kuning itu adalah mangan. Nah, ini ada di daerah Tasikmalaya. Wow, biasa ya. Baik, kalau kita mau pindah ke Papua misalkan, wah ini ada warna merah nih teman-teman. Apa ya merah-merah ini? Oh, ternyata marmer. Jadi di daerah Klamano, Papua ini ada diproduksi marmer. Kita menuju Kalimantan nih, kita lihat, oh ini warna kuning, sepertinya apa ini? Intan. Wah, banyak sekali ya di Pulau Kalimantan ini, Masya Allah, memang banyak sekali sumber daya alam pertambangan, makanya banyak sekali perusahaan-perusahaan tambang yang didirikan di Kalimantan. Nah, ini tepatnya ada di Bontang, Kembatin, dan Martapura. Wah, kelihatan ya di sini kita menghasilkan banyak sekali bahan tambang. Nah, kalau di Sumatera itu kebanyakan ini nih yang warna hitam tapi seperti ada kotak-kotaknya, ini ada minyak bumi. Minyak bumi ini banyak sekali dihasilkan, ada di Plaju, ada di Bukit Asam Indarung, kemudian ada di Esgrong, Sorolangun, ada di Singkawang atau Dumai, ada di Pulau Espaking, ada di Kepulauan Natuna, kemudian ada di Bengkalis, Lok Sumawe, dan Peurela. Atau di seluruh penjuru Pulau Sumatera hampir rata-rata menghasilkan minyak bumi. Wah, hebat sekali ya. Alam yang kita punya ini semuanya kaya. Makanya bagaimana cara kita merawatnya? Yaitu dengan menggunakannya dengan bijak. Untuk mengetahui lebih dalam lagi, nanti teman-teman bisa browsing, bisa searching di YouTube dengan pengawasan orang tua, atau boleh tanya dengan yang ahlinya. Kalau gitu kita next. Ini dia. Sumber daya alam kita ini kenapa disebut sebagai modal pembangunan? Yuk kita cek. Jadi anak-anak, sumber daya alam yang kita miliki ini baik hayati ya, kebutuhan, maupun non hayati seperti tadi tambang adalah menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Nah, dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Makanya di beberapa tempat pertambangan itu milik negara, sehingga dikelola, hasilnya pun dikelola untuk pembangunan. Banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Beberapa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi misalnya seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Dan salah satu sumber daya alam yang kita miliki berupa kelapa sawit. Nah, tadi ya ada di Pulau Sumatera. Kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Pemanfaatan kelapa sawit menjadi beberapa produk tersebut merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Oke, the last step ya, Ibu akan mengajak teman-teman menjadi pewawancara. Apa sih Bu pewawancara itu? Sebelumnya teman-teman pasti sudah pernah melaksanakan tugas ini dan menanyakan beberapa hal kepada narasumber ya. Pewawancara adalah orang yang menanyakan dan narasumber adalah orang yang kita tanya. Nah, kemudian apa saja yang dilakukan oleh pewawancara atau pelaku wawancara? Ini dia. Yang pertama adalah mempersiapkan atau menyiapkan pertanyaan. Jadi sebelum kita mewawancara, kita harus menyiapkan pertanyaan apa sih yang akan ditanyakan kepada narasumber gitu. Nah, ini adalah contoh laporan hasil wawancara. Nanti silakan teman-teman buka buku tulisnya,
dan teman-teman melakukan wawancara kepada minimal 5 narasumber yang berbeda. Contohnya seperti di rumah ya, yang ada di rumah saja dan di lingkungan sekitar. Ada ayah mungkin, nenek, kakek, atau kakak, atau pak de, bibi, paman, atau tetangga. Bu, di lingkungan saya nggak banyak orang yang bisa ditanya. Halo, sekarang itu sudah banyak sekali media untuk kita berkomunikasi. Betul? Bisa melalui WhatsApp video call, bisa WhatsApp call, Zoom, dan lain sebagainya. Tapi tentu dengan izin dan waktu yang tepat. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut, pertanyaan satu sih yang ini adalah apa sih akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Boleh kalian tanyakan pada ayah, kakak, pak de, bude, tetangga kalian di rumah, boleh. Jawabannya silakan kalian tulis di kolom jawaban dan narasumbernya silakan kalian tulis di kolom nama narasumber. Contohnya misalkan tetangga kalian namanya Pak Budi. Narasumbernya adalah Pak Budi. Jawaban Pak Budi silakan dijawab di kolom jawaban. Oke, tenang. Untuk tugas wawancara ini Ibu beri waktu 3 hari. Jadi hari Jumat boleh maksimal terakhir dikumpulkan. Oke? Jangan sampai lupa. Dan yang terakhir, berikan kesimpulan atas 5 narasumber yang kamu dapat. Apa sih yang bisa kamu dapat dari kegiatan wawancara ini? Nah, pesan Ibu dalam menjawab atau menulis jawaban pada kolom hasil wawancara, gunakan bahasa yang efektif, tidak mudah dipahami, dan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Oke, jelas sampai di sini? Karena untuk di hasil wawancara penilaiannya adalah penggunaan kalimat yang efektif dan penggunaan tanda baca juga huruf kapitalnya diperhatikan. Next. Untuk tugas yang dikumpulkan di link lapor mandiri tadi di halaman 50 tabel sumber energi, halaman 52 sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan halaman 57 tentang ayo berlatih. Yang halaman 57 ayo berlatih dikumpulkannya maksimal di hari Jumat. Oke? Dan itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu dicek di Google Site-nya karena materi-materinya sudah terangkum di sana, dan dibaca juga teks-teks yang ada di Google Site ya, karena itu juga menunjang pada pembelajaran kita. Ibu mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi kita pada hari ini. Namun jika ada yang ingin tanyakan, silakan hubungi wali kelas masing-masing. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. See you. Terima kasih sudah menonton pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk dibaca dan ditonton lagi ya channel ini, supaya materi yang dipelajari tidak mudah dilupa. Syukron. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.